Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 7 yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam Alkitab berbahasa Inggris mengatakan, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Ketiga kata minta, cari, dan ketok ini adalah merupakan bentuk kata imperatif sebagai perintah Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya di dunia ini. Beberapa hal yang kita lakukan yang perlu kita pahami dalam ayat Alkitab tersebut di atas. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ask and it will be given to you. Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta, asalkan yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya. Terkadang kita di dunia ini kita meminta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita meminta sesuai dengan keinginan pribadi kita. Walaupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka inilah tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan kepada kita kalau sesuai dengan keinginan kita, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Pada dasarnya Tuhan itu tidak pelit, memberikan apa saja kepada kita. Tuhan penuh belas kasihan. Terkadang kita tidak meminta pun kepada Tuhan, dikasihnya kepada kita. Itulah makanya dikatakan Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang kepada kita. Meminta itu dalam hal ini kita jangan pasif. Jangan menunggu kiriman Tuhan kepada kita. Misalnya apa yang kita butuhkan pada hari ini, apa yang kita butuhkan besok, ya kita menunggu saja di tempat. Menunggu kiriman seperti menunggu kiriman kita. Tidak seperti itu. Tuhan tidak melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita itu harus melakukan aksi-aksi kita. Di samping kita berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan itu, keinginan-keinginan kita, maka kita juga harus melakukan aksi-aksi, usaha-usaha, upaya-upaya kita dalam hal ini. Sehingga dalam usaha-usaha kita itu, upaya-upaya kita, aksi-aksi yang kita lakukan itu, disitulah nanti dibukakan jalan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan keinginan-keinginan kita dalam hidup kita di dunia ini. Kita tidak memaksa Allah untuk memberikan kepada kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita memaksa supaya diberikannya kepada kita. Tidak mungkin seperti itu. Tuhan maha tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Seandainya kita minta yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan pasti tidak mengabulkannya kepada kita, tidak akan memberikannya kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri dalam doanya kepada Bapa di sorga tidak pernah memaksa Allah Bapa di sorga. Sebagai contoh doa Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani yang mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi ini doa Yesus di Taman Getsemani. Dia tidak memaksa Tuhan. Dia selalu menyerahkan segala penyelesaian hal yang dihadapinya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita memaksa Tuhan ketika ada permohonan-permohonan kita, keinginan-keinginan kita kepada Tuhan yang kita bawakan di dalam doa, tapi Tuhanlah yang menyeleksi apa yang kita butuhkan itu
walaupun sudah kita mendoakannya, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dunia ini sebagai umatnya. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah carilah maka kamu akan menemukan, ya. Seek and you will find. Dalam mencari ini kita harus menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi mencari ini tidak mudah, tidak seperti mencari sesuatu. Kalau kita mencari sesuatu itu misalnya ada yang kita cari pada saat ini, ya kita mencari seperti biasa saja. Kepada Tuhan tidak seperti itu. Kita mencari itu harus menunjukkan ada permohonan-permohonan yang sungguh-sungguh. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan bukan hanya meminta saja, bukan hanya berdoa saja. Kita harus juga disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Kita harus taat juga pada kehendak-kehendak Tuhan. Kita harus melakukan juga kehendak-kehendak Tuhan. Itulah perintah-perintah Tuhan kita harus lakukan dengan baik. Maka itulah hal yang dikatakan di sini mencari. Perlu kita ingat juga bahwa di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam hal mencari ini di dalam Matius 6 ayat 33 yang kita utamakan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan semua yang kita inginkan di dunia ini hanya sebagai tambahan. Terkadang dalam hidup kita ini terbalik. Kita mengutamakan yang tambahan ini, keinginan-keinginan kita itu. Baru nanti yang keduanya mencari keinginan-keinginan Allah, ya, kehendak Allah. Kita mengutamakan kehendak pribadi, baru kehendak Allah. Yang seharusnya sesuai dengan ayat Alkitab ini yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti mengutamakan kehendak Allah, baru kehendak kita. Jadi itulah dalam hal mencari ini kita selalu menomorsatukan kehendak Allah dalam hidup kita ini, yang kemudian baru kehendak kita. Jangan sampai terbalik kita lakukan, mengutamakan kehendak pribadi, baru kehendak Allah kita nomor duakan. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir yaitu ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Knock and the door will be open to you. Pintu ini adalah pintu sorga. Pintu yang dimaksudkan di sini adalah pintu sorga. This door is heaven's door. Yesus pernah berkata juga, mengatakan, akulah pintu. Itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Jadi pengertian Yesus mengatakan di sini akulah pintu itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu adalah hanya percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak bisa diselamatkan. Karena Tuhan itu mengatakan, Yesus itu mengatakan sesuai dengan ayat Alkitab ini tadi, ya, Yohanes pasal 10 ayat 9, bahwa Yesus itu adalah pintu, ya. Tidak mendapatkan keselamatan, tidak bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Yesus, tanpa percaya kepada Yesus. Knocking on the door, mengetuk pintu adalah menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, dalam mendekati Allah. Sekalipun ia tidak menjawab dengan segera apa yang kita inginkan, apa ya pergumulan-pergumulan kita.
Jadi dalam hal ini kita mengetuk pintu itu merupakan hal yang harus kita lakukan adalah ketekunan yang terus-menerus, yang dalam hal menghampiri Allah, mendekati Allah, jangan menjauh daripada Allah. Ya. Jadi sekalipun apa yang kita inginkan itu tidak dijawab sesegera mungkin oleh Tuhan kepada kita, maka kita jangan sampai menjauh. Kita selalu mendekat kepada Allah agar apa yang kita permohonan-permohonan kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kesimpulan di sini bisa kita katakan bahwa meminta itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang dibarengi dengan kerja keras atau usaha-usaha kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seterusnya, mencari itu adalah mengutamakan Tuhan, jangan sampai mengutamakan keinginan pribadi, ya, baru kehendak Tuhan. Jadi kita senantiasa dalam hidup ini, dalam hal mencari itu selalu kita mengutamakan kehendak Tuhan, baru kehendak kita. Jadi kita nomor satukan kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Yang terakhir yaitu mengetuk pintu itu adalah dengan penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, maka segala pergumulan kita yakin pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita pahami dalam ayat Alkitab ini. Terima kasih. Salam.